Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Toto 77. Nah, saya mau cerita nih masalah kita berkendara di tol yang dibilang di jalur tol itu yang dibilang ada mistis itu bener-bener ada nih guys. Jadi saya punya cerita sedikit nih. Jadi untuk mengisi channel YouTube saya nih, saya cerita sedikit tentang terjadi mistis di tol. Jadi gini, waktu udah lama banget ya guys. Ini udah lama banget nih, udah berapa tahun yang lalu lah. Cuman saya mau bikin konten dulu belum kepikiran. Nah ini sekarang saya bikin konten di channel saya nih. Jadi dulu saya mau jalan-jalan nih waktu itu mau ke puncak gitu ya. Waktu itu mau ke puncak. Nah saya pakai kijang kapsul guys. Saya belum punya kijang biru ya. Kijang Grand Nexa biru belum punya. Saya punya kijang kapsul. Nah, udah gitu saya mau ke puncak sama teman-teman satu kerjaan. Satu kerjaan gini, maksudnya saya kan driver. Nah, bos saya itu punya resto, ada karyawan-karyawannya itu ya gitu. Nah, akhirnya saya berniat mau nyenengin teman-teman lah gitu ya. Jadi saya pakai kijang kapsul, saya ajak teman-teman tuh untuk jalan-jalan kita ke puncak. Maksudnya ke puncak ya kita cuma ngopi-ngopi, makan Indomie, terus saya udah dapat dinginnya subuh kita balik lah gitu ya. Nah pas udah mulai kita kumpul, kita jalan tuh guys. Nah ini asli nih guys, saya bukan dongeng ya, ini benar-benar terjadi. Jadi gini, pas kita mau berangkat itu mobil udah saya siapin, teman-teman semuanya udah pada naik. Kita jalan tuh guys, kita jalan set. Kita dari Bintaro ya, masuk tol lingkar luar. Kalau dari Bintaro itu lingkar luar tuh ya TBC Matupang ya. Nah jadi kita masuk tol TBC Matupang itu, kita jalan itu posisinya di daerah Tungin yang pas tol yang ada jembatannya itu, mungkin Kampung Rambutan ya. Itu ada flyover di atas, kita di bawahnya gitu ya. Itu mobil ini nih dek atas tuh kayak dipukul jedum gitu. Saya sempat kaget, ini kenapa? Kalau gini nih, kalau mobil kena lubang ngayun, mungkin dek atas ini nih mungkin bisa masuk, terus saya keluar lagi gitu ya, kayak ngembel gitu, karena kondisi kijang kan ini lebar tuh. Itu mungkin. Nah ini lagi jalan lagi datar, kecepatan itu kurang lebih ya di angka 80-70 lah. Bluk gitu. Ini kayak ditekan tuh sebaik lagi gitu. Bluk gitu. Waduh, siapa tuh ya gitu, kok mobil gitu. Nah itu dari situ perasaan saya udah nggak enak tuh sebenarnya, perasaan itu udah nggak enak. Terus kita lanjut lagi, mungkin teman-teman yang lain anggapnya biasa lah kenapa gitu ya, tapi saya pikirnya udah nggak enak. Nah sudah sampai, singkat cerita aja nih guys, udah sampai puncak itu kita udah ngopi, udah makan Indomie, udah itu kita pulang tuh ya, kita pulang. Nah teman-teman itu kan ngantuk, drivernya kan emang saya doang sendiri. Nah teman-teman itu di tol, masih merinding nih, masih kalau ingat-ingat itu deg-degan. Jadi ada orang dengan kondisi jalanan yang banyak mobilnya gitu ya, walaupun di pagi hari itu, maksudnya masih gelapnya gitu, itu ada yang nyebrang guys. Nyebrang posisinya itu tuh, saya ingat-ingat itu dia baru mau nyebrang jadi kan di tol tuh ada 4 jalur, jalur 1, jalur 2, jalur 3. Nah saya kan yang paling kanan nih, yang kecepatan tinggi gitu. Dia itu diri di garis-garis yang keempat. Dari 3 ke 4 ada garis-garis tuh jalan tolnya tuh gitu. Nah dia diri situ, saya lagi nyetirnya set. Itu kalau saya bilang sih, kalau manusia normal dengan mobil kecepatan tinggi
ya gitu, atau dia orang gila lah gitu ya, itu ya harus sudah ketabrak tuh guys, mobil kencang-kencang banget. Jadi nggak itu, jadi saya ngeliatnya tuh pas di samping saya kan mobil, saya di kanan gitu, di samping saya mobil, sedep, pas saya mau ngendalui mobil yang sebelah kiri itu, mendahului itu, dia ada di apa ya, lewat di depan mobil itu, di garis itu bus. Waduh, jadi bener teman-teman, saya nggak bohong nih. Jadi awal berangkat itu mobil udah digedor atasnya, terus pas pulang itu ada orang, saya sampai bilang gini sama temen, ih orang gila apa itu ya, nyebrang di tengah-tengah gitu. Tapi kalau orang gila itu mobil kencang-kencang guys, bener-bener, wah kencang-kencang banget itu mobil gitu. Dia di tengah gitu, dia ada posisi itu tuh lewatin mobil yang di kiri saya tuh, set nongol gitu, set gitu. Jadi dia belum ke arah saya tuh, jadi di samping saya, wis gini. Jadi yang dibilang apa ya, kejadian kecelakaan di tol itu bukan karena driver ngantuk aja. Salah satunya kayak gini nih guys, ada yang nggak mungkin itu bisa terjadi. Jadi kayak ini dibilang mistis, saya bilang sih bisa dibilang benar. Soalnya gimana, dari awal berangkat aja udah plafon mobil kayak udah diturunin gitu kan, di jeduk gitu kan. Kedua pas pulang mobil lagi kecepatan tinggi, ada yang mau nyebrang tapi di tengah-tengah gitu. Nah itu saya agak sedikit apa ya, dengan kecepatan tinggi dia diri di tengah. Wah, kalau kita nih driver, kita nggak cepat tanggap itu apa grogian, kaget, itu buang kan kecelakaan guys gitu. Jadi juga saya pernah nonton video itu, mobil kecepatan tinggi itu ada yang nyebrang. Jadi benar-benar di kecepatan tinggi itu nyebrang, set nggak ketabrak. Nah itu karena dia si drivernya mungkin lebih fokus lah gitu ya sama jalan, dia lebih siap gitu. Misalnya nih sampai dia apa ya, ngantuk apa gimana, apa lengah, apa kurang konsentrasi, itu bahaya guys, buang itu kecelakaan. Makanya kalau terjadi kecelakaan, pas ditanya sama yang kecelakaan, oh terjadi kenapa, enggak saya nggak ngantuk tapi saya kayak menghindarin apa gitu. Nah mungkin kejadiannya mirip sama yang saya alami gitu. Jadi buat teman-teman semua nih ya, untuk pengendara mobil, apalagi mau akhir tahun nih kan, kita mau jalan-jalan nih, hari mau touring, pulang kampung dan macam-macam lah, khususnya di tol dengan kecepatan tinggi gitu. Banyak berdoa ya teman-teman semua ya, semoga kita selamat sampai tujuan gitu ya. Soalnya yang namanya kejadian itu kadang-kadang kita nggak tahu kapan terjadinya gitu. Jadi buat teman-teman semua, buat subscriber saya, penonton saya, semuanya pencinta Toto 77, saya doakan kalian dalam perjalanan mudik nanti atau jalan-jalan sama keluarga, berdoa semoga selamat sampai tujuan, sampai balik lagi ke rumah gitu ya teman-teman semua. Jadi cerita ini semoga buat apa ya, masukan dari saya nih buat teman-teman semua, semoga lebih konsisten lagi dah, lebih bukan konsisten, lebih hati-hati gitu ya teman-teman semua. Ini cerita bukan cerita bohong, saya cerita apa adanya. Dulu pengen saya bikin YouTube tapi saya belum kepikiran gitu ya, jadi baru kali ini videonya saya bikin gitu ya. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam Toto 77.